selalu yes, tak pernah no, selalu yes, yes, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap menerima materi hari ini? Kalau sudah siap, mari kita simak materi berikut ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi isi wawancara. Jika sebelumnya kita sudah belajar materi isi dongeng, hari ini kita belajar materi isi wawancara. Anak-anak, apa sudah pernah melakukan wawancara dengan seseorang? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan suatu informasi. Kegiatan melakukan wawancara dilakukan oleh pewawancara atau pencari informasi dan narasumber sebagai sumber informasi. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, pewawancara sebaiknya membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan yang disusun menggunakan kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selain menyiapkan daftar pertanyaan, pewawancara juga perlu menyiapkan beberapa hal, antara lain membuat jadwal atau janji dengan narasumber, menentukan waktu dan tempat untuk melakukan wawancara, membuat garis besar hal-hal yang akan ditanyakan pada narasumber, dan melakukan pencatatan melalui catatan atau perekam dengan baik. Dalam melakukan wawancara, ada 3 tahapan yang harus dilewati, yaitu tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap akhir. Pada tahap pembukaan, yaitu yang pertama, pewawancara harus memperkenalkan diri dengan menyebutkan asal sekolah. Yang kedua, pewawancara mengemukakan maksud dan tujuan untuk wawancara. Pada tahap inti, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang sesuai yang telah dirancang. Pertanyaan ini diajukan secara jelas, teratur, dan sopan. Pada tahap akhir, yaitu yang pertama, akhiri wawancara dengan baik dan menyenangkan. Yang kedua, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan sopan. Yang ketiga, ketika berwawancara, jangan lupa untuk menuliskan biodata narasumber. Setelah kita melakukan wawancara, sebaiknya kita menyampaikan hasil wawancara. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyampaikan hasil wawancara. Yang pertama, menuliskan hal-hal penting yang disampaikan narasumber ke dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, mengurutkan kalimat-kalimat hingga menunjukkan urutan gagasan narasumber. Yang ketiga, menyimpulkan gagasan narasumber. Anak-anak, sekarang Bu Leli akan memperagakan atau melakukan sosiodrama atau bermain peran dalam melakukan wawancara. Bu Leli akan dibantu oleh Bu Mai. Anak-anak perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan ini Bu Leli dan Bu Mai akan melakukan sosiodrama atau bermain peran dalam melakukan wawancara. Di sini Bu Leli akan berperan sebagai Noni, siswa kelas 3 SD. Sedangkan Bu Mai akan berperan sebagai Ibu Ratna, pemilik kebun apotek hidup. Jangan lupa ya, disimak. Halo teman-teman, kembali bersama Noni di sini. Teman-teman, sekarang Noni akan melakukan wawancara kepada
Bu Ratna pemilik kebun apotek hidup. Tapi sebelum Noni melakukan wawancara, Noni akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Bu Ratna. Disimak ya. Halo teman-teman, sekarang kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Bu Ratna sebagai pemilik kebun di apotek hidup. Teman-teman, sekarang Noni sudah selesai membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada Bu Ratna. Setelah ini, Noni akan bertemu dengan Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Bu Ratna, perkenalkan, saya Noni, kelas 3 dari SD Muhammadiyah 4 Kota Malang. Di sini saya ingin mendapatkan informasi tentang tanaman pada apotek hidup milik Bu Ratna. Boleh tidak, Bu? Tentu saja boleh. Bagaimana kalau kita mengobrolnya sambil duduk saja ya? Oke, Bu, baik. Ya, Nak Noni, apa yang mau ditanyakan tentang apotek hidup? Baik, Bu Ratna, saya akan memulai mengajukan pertanyaan ya. Mohon maaf sebelumnya, saya mau merekam boleh? Tentu saja boleh. Bentar ya, Bu Ratna. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan apotek hidup itu? Apotek hidup itu adalah tanaman yang dimanfaatkan untuk obat-obatan. Oh, gitu ya, Bu Ratna. Iya. Baik, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa sajakah tanaman yang ada di kebun milik Bu Ratna? Tanaman apotek hidup yang ada di kebun saya itu ada lengkuas, kunyit, terus kemudian jeruk nipis, sirih, jahe, dan masih banyak lagi, Nak Noni. Wah, banyak sekali ya, Bu. Iya. Saya jadi ingin punya kebun sendiri. Harus itu, Nak Noni. Baik, sekarang pertanyaan yang ketiga. Sudah berapa lama Bu Ratna menanam tanaman ini? Kalau ditanya sudah berapa lama, mulai saya pindah dari rumah ini, saya sudah menanam tanaman apotek hidup itu. Kenapa? Karena kebetulan rumah di saya ini halamannya luas. Jadi saya menanam tanaman yang bermanfaat untuk saya. Baik, sekarang pertanyaan yang keempat ya Bu Ratna. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara Ibu merawat tanaman di apotek hidup ini? Iya, kalau saya cara merawat tanaman apotek hidup itu pertama, ada tanaman-tanaman yang sangat perlu airnya sedikit. Kemudian ada juga yang memerlukan air sangat banyak. Terus yang ketiga itu setiap hari kita harus beri pupuk. Misalkan ya, kalau tanamannya itu adalah jahe, nah itu saya cukup 2 hari sekali menyiramnya karena dia perlu airnya sangat sedikit. Begitu, Nak Noni. Oh iya. Sekarang pertanyaan yang kelima ya Bu Ratna. Iya, silakan. Dapatkah Ibu memberikan contoh kepada Noni tentang kegunaan tanaman apotek hidup dalam pengobatan penyakit? Oh, tentu saja bisa. Misalkan di apotek hidup itu kan tadi tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan. Misalkan temulawak ya. Nah, itu bisa untuk daya tahan tubuh kita. Misalkan kalau kita kecapean, nanti kita bisa menggunakan temulawak. Caranya temulawak itu kita kupas.
Kemudian kita potong kecil-kecil, kemudian direbus. Nah, setelah direbus kita saring, airnya kita minum. Itu dengan air yang hangat, Nak Noni. Itu sangat sehat sekali untuk tubuh kita. Wah, Noni akan mencobanya di rumah ya Bu Ratna? Iya, harus. Terima kasih ya Bu Ratna atas penjelasan Bu Ratna tentang tanaman apotek hidup ini. Pengetahuan Noni jadi bertambah deh. Iya, sama-sama Nak Noni. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Terima kasih ya Bu Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Noni sudah selesai melakukan wawancara dengan Bu Ratna. Sekarang Noni akan membuat kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Noni ajukan kepada Bu Ratna. Teman-teman, sekarang Noni akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan Bu Ratna tentang manfaat tanaman pada apotek hidup. Dari hasil wawancara tersebut, Noni jadi tahu apotek hidup itu adalah tanaman yang dimanfaatkan untuk obat-obatan. Tanaman pada apotek hidup itu banyak sekali macamnya. Contohnya ada kunyit, ada jahe, ada jeruk nipis, temulawak, dan lain-lain. Perawatan bagi tanaman apotek hidup itu disesuaikan dengan jenis tanamannya. Misalnya, ada tanaman yang memerlukan banyak air. Ada juga tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Begitupun juga dengan pupuk. Kemudian, kegunaan tanaman apotek hidup ini pada pengobatan penyakit antara lain, contohnya jahe dan jeruk nipis untuk mengatasi masuk angin dan juga batuk. Ada kunyit untuk mengatasi masalah pencernaan dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Nah, itu tadi teman-teman hasil dari wawancara Noni kepada Bu Ratna. Semoga di rumah teman-teman dapat melakukan bagaimana langkah-langkah ketika kita ingin mewawancarai seseorang. Semoga ilmu yang sudah Noni sampaikan kepada teman-teman bermanfaat ya. Anak-anak, dari percakapan Bu Ratna dan Noni merupakan salah satu contoh langkah-langkah yang dalam mewawancarai seseorang dengan benar. Semoga yang tadi disampaikan oleh Bu Ratna dan Noni bermanfaat ya bagi anak-anak di rumah. Anak-anak, semoga pada materi hari ini tentang isi wawancara dapat bermanfaat bagi anak-anak. Anak-anak dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat dan benar dalam mewawancarai seseorang. Juga anak-anak dapat mengetahui bagaimana ketika kita bermain peran atau melakukan sosiodrama dengan baik. Boleh diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.